tapi gue kan maksudnya pernah ke psikolog, pernah ke psikiater nih. To be honest ya, gue belum pernah bilang ini ke dimanapun. Serius? Yes. Gue hanya make sure diri gue. Jadi gini, buat yang nonton ini nih sekarang, ke psikolog, ke psikiater, doesn't mean you are crazy, oke? Ketemu lagi nih di negara sini. Kali ini beda karena apa ya? Nge-host sendiri, ya kan? Gak seperti biasanya rame gitu. Obrolannya pun mungkin agak berbeda ya. Iya. Nah, kali ini kedatang bintang tamu cantik, pinter, humble, aktor, host juga, single parent. Oh, dia Ines saya aja. Ines. Hai, ini kali kedua ya, kali kedua di Ide Garasi dan tadi tuh kan sempat dikasih tahu ya, gitu kan kali ini tuh apa yang mau kita bahas nih ya. Kita bahas apa sih, Ines? Bahas apa? Bahas masalah siapa nih? Bukan ya? Ngomongin orang dong. Enggak. Ini bahas masalah general aja sih. General. Yang pastinya kayaknya mungkin rata-rata pernah Kita mengalami semua. Iya, itu. Tapi tunggu dulu. Ines apa kabar? Kamu kayaknya ceria banget sih sekarang. Kelihatan pancaran dari hati ya. Rasanya beda. Oh, datang gitu. sekarang tuh sama yang datang sebelumnya tuh beda gitu. Surem. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan aja, doakan yang terbaik apapun itu. Amin. Amin. Gimana kerjaan lancar? Kerjaan lancar, semakin bersyukur juga ya. Oke. Karena kan ini kan program bedah-bedah ya. Bedah-bedah. Maksudnya tuh kayak mendalami pekerjaan orang lain yang tidak biasa, yang mungkin orang di Jakarta juga bingung gitu. Oh, masih ada ya yang ngambil keong di sawah gitu. Iya. Masih ada yang ngambil cacing di sawah. Seru ya. Itu coba mengalami kehidupan orang lain. Yes, dan makin bersyukur ya kalau misalnya lihat langsung, bukan lihat doang sih, terjun langsung juga kan. Wah, luar biasa. Good. Iya. Kemarin itu kan kamu datang kita ngebahasnya parenting. Oh iya. Ya. Sekarang kita belum ada yang tahu nih. Kamu tuh sejak tahun kapan sih masuk dunia entertain? Masuk dunia entertain itu di 2006. 2006 berarti udah berapa tahun ya? 6, 2, 3, 17 tahun. 17 tahun. Dari kecil berarti ya? Iya. Secara ibu usianya masih 26. Iya. Masih segitulah, masih muda. Nah, masuk dunia entertain nih. Ngomong-ngomong masuk dunia entertain nih. Apa tuh? Kita bicara mental lah sekarang ya. Oke. Gimana? Menarik ya. Secara psikolog kan, gitu. Amin. Amin. Bentar lagi lulus. Iya. Nah, kalau udah masuk dunia entertain kan kita ketemu banyak orang yang kadang-kadang karakternya nggak bisa kita tebak. Mungkin bukan di dunia entertain doang ya. Mungkin di dunia kerja lainnya atau gimana, itu akan ketemu orang-orang yang, aduh ini gimana ya, cara gue ngadepinnya gimana ya gitu. Suka gitu nggak di usia-usia awal? Oh, oke. Gue rasa di lingkungan manapun ya, lingkungan kerja manapun, itu mau kantoran, mau kayak kita entertain gitu. Ya benar, karakter orang itu kan beda-beda ya kan. Apalagi memasuki usia dewasa baru ngerti tuh kan. Benar. Ngobrol sama yang lebih tua bagaimana, ngobrol sama yang karakter ini bagaimana gitu. Lebih binetral sih. Kalau misalnya gue tuh lebih ke binetral, gue bisa masuk nih ke A, karakter A, tapi gue nggak mau terlalu mendalami gitu. Karena gue tahu punya nih gapnya sendiri karena gue maksudnya gue masih berpikir gitu kan, kalau misalnya gue dalamin, wah gue terjebak nih. Jangan Gue bikin terjadi batasan bahan sendiri lagi kan. Jangan. Usia berapa sih waktu itu masuk entertainment? Berarti berapa? Masih muda dan masuk entertainment, gimana ngadepinnya secara mental nih? Secara mental kamu gimana untuk terjun ke sana, ketemu orang ini, terus se-friendly sekarang kah atau emang berangsur-angsur gitu? Berangsur-angsur ya. Apalagi kan dulu masih kecil nih masuknya kan, ketemu sama orang-orang yang dewasa. Nah, lebih ke dengerin apa yang mereka omongin gitu kan. Tapi setelah kesini-sini usia SMP, terus SMA masih nekunin entertain,
terus tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan nih ya, bukan anak kecil lagi ya kan. It's live. It's live. Welcome Ines. Lebih ke kayak akhirnya dapat pelajaran waktu itu dari temen ya, temen lawan main. Dia bilang, Neng, nggak bisa kalau misalnya kita menunggu orang yang nyapa kita. Kalau kita bisa nyapa orang, kenapa enggak? Gitu. Terus ya juga ya gitu kan. Akhirnya itu Ngerubah. Dan ternyata lebih sendiri ya ternyata ya. Dan gue juga sadar gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kayak ada saran dari orang yang bisa merubah kita untuk lebih baik gitu. Tapi kan tergantung lagi kita mau atau enggak. Betul. Karakter kayak gitu loh. Yang ngebangun mental kita lebih kuat sih sebenarnya ya. Yes. Karena kita nggak mungkin berjalan di jalur kita sendiri gitu. Jangan terjebak zona nyaman. Nah itu. Keluar dari zona nyaman itu susah. Kamu jangan gitu dong. Sekali harus keluar buat perubahan. Harus sih, untuk perkembangan kita harus keluar dari zona nyaman itu. Betul. Kalau misalnya mau hidup kita berkembang sih menurut gue kayak zona nyaman itu ya boleh stay, tapi jangan kelamaan. Iya. Jangan keasikan di situ. Enak soalnya. Udahlah gue gini-gini aja. Iya benar. Setuju. Udahlah nggak apa-apa lah. Nanti juga ini kok gitu. Iya. Berpikir sendiri kan. Karena kan nggak tahu ya tiba-tiba ada yang bisa merubah ya. Mungkin kayak contoh zaman COVID kemarin deh. Zaman COVID ada orang yang nggak punya saving money gitu kan, nggak punya saving money, merasa kayak ya udah bulan depan gue dapat gaji kok. Iya gitu. Bener. Tiba-tiba jeng Maret 2020 tuh kan PHK gini ya benar. Iya betul. Benar sih, kita yang harus keluar dari zona nyaman itu. Iya, ada kalanya kita harus berani. Betul. Nah dengan kegiatan kamu nih yang dari nge-host, endorsean anak ya, harus urus anak sendiri kan? Iya dibantu mama, ada mbak juga. Iya. Tapi tetap interaksi sama anak harus terus-terusan ya. Punya dong masa-masa capek, terus stres gitu. Iya deh, ketawanya gitu sih. Ya mungkin ini dirasakan sama single parent juga ya. Single parent mau dia laki-laki ataupun perempuan. Cuma kan mostly perempuan ya. Sebagai single mom itu pasti ada titik di mana lelah. Apalagi kan ditambah kuliah. Iya. Ya kan? Oh iya. Kuliah udah mulai offline. Ya. Maaf nih. Gitu iya kan? Benar. Nggak online lagi ya Bu. Itu dia. Offline tiap Sabtu datang, capek gitu. Tapi kalau gue orang yang ngambil sisi positifnya apa? Dari capek gue ini ada nggak? Ada hasil nggak yang bisa gue dapatkan untuk at least untuk diri gue sendiri? Gue jadi dapat pendidikan, gue jadi bisa mendalami ilmu yang emang gue suka gitu, psikologi gitu kan. Karena kita mempelajari manusia itu kan seumur hidup ya. Sebagai psikolog ibu, iya betul. ya kan. Apalagi pekerjaan entertain yang harus berhadapan dengan banyak orang, dengan karakter orang yang beda-beda, itu penting. Itu penting banget gitu. Ya, capeknya, stresnya itu udah pasti ada. Cuma dikuatkan dengan pikiran-pikiran positif yang mindset ya. Iya. Jadi kalau lihat anak nih, kadang kan suka tantrum. Iya. Tantrum. Ngamuk lah, apalah gitu kan. Tiba-tiba disenggol dikit udah ngamuk, sedangkan gue lagi capek. Nih, tapi gue rasa orang-orang nggak perlu tahu gue capek. Gue aja gitu kan. Gue aja deh. Terus dia ngamuk nih, gue lagi capek kan. Yang lain nggak bisa nanganin. Dalam hati gue mau marahin, nanti kasian gitu kan, dia nggak ngerti apa-apa, panjang mikirnya kan. Iya, soalnya pernah kejadian gue ngebentak pagi-pagi, gue bentak pas gue berangkat kerja, sejam kemudian tuh gue berangkat kerja, gue nangis di jalan. Nyesel. Iya, ibu banget sih perasaannya, asli nangis loh di jalan. Jadi kayak kok gue ngerasa bersalah ya gitu kan. Terus bener banget ya yang dibilang sama orang-orang, kita habis ribut, habis ngebentak anak, mungkin dengan ngomong nada tinggi, pas siang hari, pas malam hari, ketika mereka tidur kita baru sadar. Iya. Itu benar banget. Nyeselnya nyesek ya, masih nyeseknya sampai ketemu dia lagi gitu. Iya, sampai ketemu tuh yang kayak, aduh, minta maaf ya. Gitu. Jadi gimana? Capek, stres gimana nanggulanginya gimana? Nanggulanginya tetap harus ada waktu me time.
Oke. Tetap ada me time, luangin lah 2 jam lu mau nyalon, Iya. nonton, atau ini anak tidur ya, Iya. nggak apa-apa deh tidur lu kurang, tapi lu harus perlu ada refresh otak gitu kan. Misalnya kayak nonton film aja, nonton film sambil ngemil, selesai biasanya. Habis itu tidur nyenyak. Besok bisa udah recharge lagi, mood udah Cepet enak ya. lagi. Cepet ya Bu. Tapi kan beda-beda ya orang Beda ya. cara sih sebenarnya. Iya, cuma kalau gue salah satu cara-caranya begitu, bisa nonton bioskop atau nonton di rumah aja, atau mungkin masak, make something gitu. Kayak gue sekarang tanpa gue rencanakan juga kok jadi gue suka baking ya gitu. Tapi me time itu penting banget sih. Gue nggak tahu ya dengan kesibukan orang yang berbeda-beda ya, kita punya limit masing-masing lah diri itu kan. Pasti akan ada saat kita me time tuh kayak recharge yang walaupun cuma rebahan doang, sebenarnya kita mikir pikiran nggak pasti tetap jalan kan ya, tapi berasa kayak plong aja badannya ya kan. Iya. Gitu. Terus dengan scroll konten-konten itu biasanya tuh agak terhibur ya Bun. Sebelum tidur scroll konten. Iya benar. Tapi gue kan maksudnya pernah ke psikolog, pernah ke psikiater nih. To be honest ya, gue belum pernah bilang ini ke dimanapun. Serius? Yes. Psikolog, psikiater udah. Maksudnya gue hanya make sure diri gue. Jadi gini, buat yang nonton ini nih sekarang, ke psikolog, ke psikiater doesn't mean you are crazy, oke? Jangan mikir kamu kenapa-napa, tapi lebih aware aja sama mental sendiri. Right? Apalagi sudah membahayakan diri sendiri, terlebih lagi sudah membahayakan orang lain. Iya. Itu di fase itu. Di fase kayak kok kayak ada yang aneh ya sama diri gue ya. Kok gue selalu mikirnya negatif ya. Gitu. Kenapa nih? Gue harus gue harus butuh bantuan profesional gitu. Ke psikolog. Awalnya malahan ke psikiater. Oh iya, kebalik. Dodol ya. Itu gara-gara temen gue, psikiaternya itu temen gue gitu kan. Jadi gue kayak lebih nyaman aja gitu untuk cerita. Dia cuma gini, makan keganggu nggak? Enggak. Tidur banyak. Ya lu nggak kenapa-napa sih. Kalau kecapean mental atau gimana? Itu pada semester 1 psikologi itu ada yang namanya mata kuliah biopsikologi kan. Itu yang berhubungan dengan organ-organ dalam. Ada yang namanya ini kalau masih ingat amigdala. Iya. Yang menerima respon terus menerima respon misalnya ada orang yang emosi sama kita, membentak, sini kan akan merespon apa? Ketakutan, ya kan? Nah, itu yang perlu ditanggulangi, dia bilang. Manajemen kontrol. Iya. Dan cuma butuh seseorang yang memang nyaman, dan kamu merasa aman di dekat dia. Udah, cuma gitu sih. Jadi tersentuh ya? Tersentuh. Oke, tahun berapa ya itu ya 2000. Tapi kamu cukup berani juga ya untuk kan banyak orang nih sekarang tuh untuk mengakui keadaan mental sendiri. Kita tuh kayaknya masih ragu. I'm fine. Banyak orang yang kayak gitu. Denialnya gitu. Tapi cukup berani untuk ngambil keputusan kamu datang ke psikiater awalnya gitu kan. Karena merasa berbeda aja. Setelah kuliah? Sebelum kuliah. Sebelum. Oke. Dari situ lah. Kok manusia kompleks ya? Iya. Kan? Manusia itu kompleks ya. Terus mikir nih, waktu itu alhamdulillah ada rezeki. Terus mikir, apa hal besar yang belum gue lakukan dalam hidup gue? Oh kuliah. Oh belum kuliah nih. Baru sadar belum kuliah ya gue ya. Tapi enggak, gue kuliah oke. Gue pengennya online karena gue pengen tetap kerja dan gue harus ngambil psikologi. Why? Ya itu, sekali lagi, manusia itu kompleks. Enggak mau jawab berapa jalan gitu. Tapi tiap kali ditanya dosen gue gitu, berapa jalan Bu? Kenapa kamu masuk psikologi? Berapa jalan Bu? Berapa jalan Bu? Oh gitu. Tapi yang kamu tahu nih, sekompleks apa sih? Sekompleks ini, misalnya kita tahu nih karakternya pendiam, gitu, pendiam.
tapi cara menyelesaikan masalahnya beda. Iya. Gitu, cara mereka merespon cerita kita juga kadang-kadang beda gitu kan. Yang A pendiam, tapi pas kita cerita dia malah nyerocos. Sebenarnya kita nggak butuh saran, tapi kita cuma pengen cerita. Terkadang kan orang gitu ya, Iya. cuma butuh didengar. Iya, betul. Iya, nggak perlu respon, yang penting lu denger aja. Dua telinga aja sih sebenarnya buat ngebantu orang sih sebenarnya. Ya, Karena karena sediakanlah dua telinga untuk ngebantu orang, bisa nyelamatin nyawa orang kok. betul banget. Karena sebenarnya kalau kita bicara kesehatan mental, itu memang nggak terlihat kan. Iya, betul. Iya. Hahaha, hihi di mana-mana ya kan. Tapi sini, Who knows? kamu kenapa Dil? Kamu Kok kenapa, matanya nggak Nes? enak ya? Kok matanya nggak enak ya? Kamu kenapa nih? Happy banget ya sekarang ya. Alhamdulillah. Iya begitulah untuk ngejaga mental ya. Mm-mm. Nah ini sudah termasuk orang yang berani untuk mengakui keadaan dirinya. Mm-mm. Itu kayaknya bisa dicontoh sih sebenarnya gitu. Iya. Jangan diagnosa diri sendiri. Jangan. Gitu. Itu hindarin deh. Jangan. Nah aku mau bicara jadwal kamu yang padat atau apa, kamu pasti pernah burn out dong. Nah ya gitu. Cara kamu ngatasin burnout gimana sih? Secara kamu dengan ilmu adalah di ilmu psikologi udah berapa semester ini gitu. Iya. Sekarang cara kamu untuk bisa keluar dari burnout yang kamu hadapin gimana? Jujur sama diri sendiri sih ya. Maksudnya kayak lagi burn out nih. Terus ada orang yang mungkin kayak temen gue. Nes, gue mau cerita dong. Karena kan kita kayak, ya udah deh gue dengerin Enak. cerita. Gak People enak. pleaser. Iya. Tapi kalau gue enggak. Oke. Tar dulu ya. Gue lagi puyeng. Iya. Ntar gue selesaiin dulu masalah gue nih. Iya. Gitu. Karena yang perlu, sebelum kita bisa mendengarkan orang lain, alangkah baiknya kita harus mendengarkan diri sendiri dulu dong. Betul. Ya kan? Ada ruang untuk sendiri dulu benar. Ya, kena lagi nih. Kena lagi nih. Berapa kali nih? Kena. Terus Gitu. Jadi untuk ngatasin burnout sendiri sih harus fokus ya. Harus fokus kayak misalnya tuh di tanggal 20 nih. Ada project A, B, C gitu. Wah tiba-tiba bentrok. iya. Puyeng nggak tuh? Iya benar. Ya kan? Gue berusaha tenang. Tenang. Karena gue mikir kalau gue ngikutin emosi gue gak akan selesai nih. Iya. Gue harus tenang, tarik nafas dulu, minum kayak gitu, minum air putih. Habis itu, ya udah oke, kita discuss sama orang schedule. Sorry banget nih, di hari Sabtu gue udah kuliah jam 12 sampai setengah 3, tapi gue bisa izin di jam 2. Gue Iya, usahakan. Jam 3 maksimal setengah 4 gue nyampe di lokasi. Gila. Tapi itu harus dilakuin. Iya benar. Mau gak mau, gue pernah izin. Iya. Bu, saya izin ya bu. Syuting. Jam 2 tuh. Mau ngapain? Mau ke Citra Raya bu, Tangerang. Mau ngapain? Mau syuting bu, saya ada kerjaan. Ya ampun. Yaudah sana. Tapi untungnya dosennya baik gitu ya. Gue lihat karakter dosennya juga kan. Dosennya oke nih. Enak nih gitu. Berarti ngasih ruang diri sendiri saat burnout sama kayak me time tadi lah ya. Iya, ngasih Hampir ruang sama diri kayak kita. sendiri sama tenang. Tenang. Betul. Tapi gue lahiran aja tenang loh. Emang orangnya nggak panikan kayaknya. Sure. Tenang aja. Jadi kayak pas orang tuh kan kebanyakan nyokap gue aja nih bilang, ih mama dulu tuh pas lahiran tuh panik banget, apalagi yang pertama gitu. Apaan nih kok sakit Iya. gitu kan. Terus kayak gue, ya udah sakit. Tapi gue nonton Korea di tempat tidur. Hah, iya nih sakit aduh. Sampai bokap gue nanya sama nyokap kan, itu Ines mau lahiran gak sih? Kenapa emangnya? Kok tenang? Ya kan dia emang orangnya begitu. Ya kan udah lewat nih. Iya. Ngingat yang kayak gitu, lo sadar mental lo baik-baik aja nggak saat itu? Sebenarnya. Oh baik-baik aja. Baik-baik aja. Dan emang sekuat itu berarti lo. Iya, emang Oke. baik-baik aja. Kayak oke, gue ada komitmen untuk ngelahirin normal dan ini bisa, kata dokter oke. Itu gue mau keucap tuh, gue mau sesar. Pas udah bukaan 7, 8 gitu tuh udah luar biasa sakitnya. Normal. Terus akhirnya dokter gue gini, katanya mau normal. Mau digituin dong. Oke dok. Yaudah gue cuma motivasi gue adalah kayak gue udah janji kalau dan waktu itu ketuban nggak pecah untungnya. Jadi anak gue masih aman. Iya. Oke, kita lahiran normal. Dan ya alhamdulillah ya,
cuma 2 kali ngeden doang keluar baby, dan ya udah, maksudnya orang-orang mungkin akan panik ngangkat pantat yang akhirnya itu bisa bikin jahitan gitu kan, digunting mau nggak mau. Tapi gue enggak, karena kata dokter, soalnya kamu ngikutin apa yang dibilangin pas senam hamil kan. Iya. Oh, ikut senam. Ya. Jadi ada teknik ngebantu yang berarti ya. Kenapa? Ngebantu berarti ya. Oh, ngebantu. Tapi kan biasanya kayak gitu kan, kalau panik kan kita udah nggak mikir. Iya betul. Makanya gue nggak panikan sih. Iya betul, kayak gue udah ngelahirin. Iya betul. Ibu anaknya ada berapa bu? Dia Ada berapa? Anak ikan. Anak ikan. Iya. Nah ya. Nah, sekarang kita bicara masalah mental udah burnout sama ya Ines ngatasin stres sama burnoutnya, me time dan ngasih gap buat diri sendiri ya. Yes. Kamu tuh orang yang tipe mencari kebahagiaan apa menciptakan kebahagiaan sih? Menciptakan kebahagiaan dong. Setuju. Kita tidak boleh bergantung pada banyak mungkin yang nggak tahu menciptakan atau mencari. Coba dari versi Ines gimana? Menciptakan gimana, mencari gimana gitu. Iya. Kata-kata film ya, itu ada film kan. Bahagia itu kita yang ciptakan sendiri. Betul. Iya. Betul. Karena kalau kita bergantung pada handphone nih misalnya, benda mati aja, benda mati. Kita bicara benda mati. Kita bisa nggak sih ngarep kebahagiaan sama handphone ini yang akan terus nemenin kita? Masa iya sih handphone lama-kelamaan kan akan rusak. Iya. Memorinya bagaimana, atau baterainya yang tiba-tiba bocor, ya kan, atau enggak habis deh gitu kan. Kita ngandelin handphone, kita lihat konten seneng, selfie seneng-seneng, tiba-tiba baterainya 0% mati, bete, ya kan. Tapi kalau misalnya kita menciptakan kebahagiaan, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi kesenangan untuk kita sendiri. Kita bisa hidup di apa yang ada di sekitar kita. Di sekitar gitu kita. Ya. Itu yang bisa bikin kita bahagia. Betul. Bersyukur. Yes. Oke. Contohnya gini, gue punya anak nih, gitu kan. Gue punya anak. Kadang-kadang kan gue capek, ya kan. Sekali lagi, karena emang gue burn out segala macem, gue capek gitu. Tapi salah satu motivasi gue untuk tidak memarahi anak ini lagi, selain gue nyesal, adalah ya ampun, orang-orang aja tuh banyak loh yang pengen hamil, pengen punya anak. Masa gue udah dikasih hadiah sama Allah, nggak gue syukurin sih? Ini anak normal, pinter banget, ganteng. Makanya kita kadang-kadang memang harus melihat sisi lain dari setiap persoalan ya gitu. Betul. Mengambil psikolog, mengambil positifnya. Iya betul. Selalu positif. Positif dong. Hal-hal negatif tuh perlu nggak? Apa? Hal-hal negatif tuh perlu diterima juga nggak sih? Perlu. Kenapa? Apabila misalnya ada orang kasih saran, tanpa kita sadarin kita melakukan kesalahan, dan orang mengingatkan, itu juga harus kita sadarin. Iya. Gitu. Harus kita sadarin, oh iya ya, mungkin selama ini gue keras terhadap diri sendiri, jadinya mungkin jalan rezeki, jalan ya apapun itu jadi tertutup gitu. Oke, gue akan berusaha menjadi orang yang fleksibel. Iya benar. Gitu. Jadi belajar dari banyak lingkungan juga ya. Iya, positif, negatif, ya harus kita terima. Iya, seimbang lah ya. Balance. Apapun itu, balance. Tapi bener sih. Bener sih, aku juga belajar kayak gitu sih. Ngadepin banyak hal. Ya mau nggak mau kita harus balance. Iya. Kadang-kadang harus tega. Harus tega gitu. Menjadi sesuatu yang sering capek. Iya. Capek buat diri kita sendiri. Untuk belajar keluar dari sana tuh ternyata butuh perang batin juga ya. Iya. Antara ini, antara itu gitu kan. Kayak anak gue. Ya sekarang gini, kan terdekat anak ya. Anak. Misalnya anak gue tiba-tiba marahin gue, gitu kan, kayak marahin tuh, misalnya gue larang nih, misalnya gue larang dia untuk coret-coret pakai spidol, gitu kan, misalnya di tembok aja, nggak pernah sih, tapi itu contoh aja ya, dia mau coret-coret di tembok, otomatis kan gue tegur, jangan deh, nanti kotor, Mimi protes mulu, kadang-kadang gue agak kayak, kamu kalau ngomong kayak gitu sama orang lain, nggak boleh. Masih mending Mimi cuma marahin kamu ya, gitu kan. Masih mending Mimi cuma marahin kamu. Tapi kalau misalnya kamu ngomong ke orang lain nggak terima apa? Gitu. Tiba-tiba kamu disentil mulutnya, mau? Gitu. Enggak.
ya udah jadi anak baik. Jadi gitu ya. Tapi gue membiarkan anak gue juga untuk mengeluarkan emosinya. Iya. Makanya kan kalau bicara emosi, mental segala macam tuh nggak ada habisnya. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Karena kita ada di sikon A, sikon B, campur sikon Z. Suatu yang kadang-kadang nggak terduga ya. Iya. Betul. Aduh. Hidup. Hidup. Tapi pasti Zio salah satu support system kamu kan? Kenapa? Support system. Support system. Support system. Sekarang udah ada support system lainnya. Gimana? Ada lah pasti kan. Ada. Lagi menikmati kebahagiaannya, semoga bahagia yang lama banget ya. Amin. Amin. Aku mau nanya, ini agak deep sih sebenarnya. Jadi Langsung gitu. momen terbaik kamu secara mental itu apa ya? Momen Mungkin hal yang bikin kamu grow atau bikin kamu lebih kuat atau apa? Boleh diceritain nggak, sharing yang boleh kulit-kulit dikit lah. Ya. Boleh kali ya. Kalau misalnya bicara itu ya, di usia 21. Di usia 21 itu kan gue menghadapi hal yang lumayan besar. Satu, melahirkan di umur 22, ya sorry ya. Gue harus divorce. Oke. Ya kan? Itu jalan terbaik dari yang terburuk menurut gue. Gitu kan. Di umur segitu biasanya, mostly itu masih pada seneng-seneng. Iya. Gitu kan. Tapi gue bersyukur, gue dikasih, gue udah pernah melahirkan di usia muda, bisa dibilang dipaksa untuk dewasa, Iya. ya kan? Dipaksa untuk keadaan. Sama keadaan, dua-dua gue harus divorce gitu. Tapi itu menjadikan pikiran gue kayak, hidup gue seru loh ternyata. Gue justru gitu, hidup gue seru ya. Gue udah pernah dapat pelajaran A, B, C. Berarti untuk the next-nya gue harus kayak gini deh gitu. Jadi kayak gue banyak belajar dari kejadian-kejadian itu. Dan itu menurut gue ya mungkin menurut orang-orang itu momen, apalagi divorce ya, momen buruk gitu. Enggak, itu menurut gue kayak salah satu momen gue yang terbaik sih. Karena dari situ kayak ngerasain aja gitu. Ternyata gini ya. Pendewasaannya begini ya gitu. Iya, dengan kan cara dikasihnya beda-beda caranya ya. Yes. Berapa lama Nui? Nui sama sorry. Berapa lama Nes? Ini growth mentalnya dari setelah kejadian divorce sampai kamu sadar, oh iya, akhirnya bersyukur gitu. Itu pertama-pertama ya yang pernah divorce mungkin udah pernah merasakan juga ya. Satu, ya Allah maaf ya, menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Iya. Gue pernah udah lewat Tuhan gitu. Aku udah lewat, aku sudah menyadari, maafin. Iya. Jadi gue kayak menyalahkan, kok Tuhan gini banget ya? Ya Tuhan, kan masih muda, tapi kok kayak gini banget sih cobaannya gitu kan. Yang lain kayak temen gue seneng-seneng tuh jalan-jalan segala macem. Kok gue dikasih kayak gini ya gitu kan. Terus harus kerja gitu kan, kerjanya juga ekstra lumayan, terus harus merawat anak masih kecil, waktu itu masih ASI, jadi gue punya momen dimana gue harus kerja, gue bawa cool bag, terus bawa pompa ASI. Itu Di usia segitu, wow. Tapi bikin kamu proud. Iya, ternyata perjuangan ibu tuh gini ya, gitu. Menyayangi anak tuh begini ya. Pada akhirnya hal-hal buruk yang datang di hidup kita nggak selalu buruk kok hasilnya. Kadang itu bikin kita dari kerikil jadi sebuah berlian kan. Yes. Cara pemikiran, mental, dan diri juga kan. Iya. Betul, setuju kan? Betul, setuju banget itu. Tapi Ya, emang bener gitu kan. Apa ya, kayak gue alhamdulillah kan keluarga tuh support banget gitu. Terus gue kayak pernah, kan gue nyetir sendiri kan ya, masa tuh gue nyetir sendiri, gue nggak jarang kok nangis di mobil. Sering maksudnya. Sering. Oke. Kemarin Sering, oke. Sering. Itu mungkin karena lagi capek. Biasanya tuh cewek kan tiap bulan ada head ya gitu. Biasa tuh menjelang head tuh agak sensitif. Tapi gue berusaha jujur untuk diri gue sendiri kayak, oke, gue lagi sedih, gue lagi butuh waktu, gue pengen nangis dulu deh. Tapi bagus loh. Iya. Mengakui perasaan sendiri itu bagus loh.
Iya. Daripada enggak kok. Iya. Capek sih. Takutnya jadi meledak Ya suatu itu saat. iya betul. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Kalau Iya. kita tumpuk, embernya nih kita tumpuk penuh, nggak dibocorin bawahnya, ya kan? Iya. Nah, udah blar. Itu dia. Nggak bisa. Oke Nes, itulah pembahasannya. Ternyata gue nge-host sendiri begini ya. Kita bicara mental, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pengalaman yang di-sharing sama Ines. Gue mau nanya deh. Apa? Enggak, kan gue sama Ines kan kenal udah 10 tahun ya. Yang gue pertama kali kenal Ines tuh anak bocah tiri, yang bareng sama nyokapnya terus. Nah, ini buat yang lain juga sih, yang buat anak-anak yang masih belum dewasa. Menjadi dewasa itu menyeramkan nggak? Kalau kita pikir menyeramkan sih ya jujur menyeramkan karena lebih banyak konflik yang terjadi gitu. Tapi kan menjadi dewasa itu harus ya, karena kan kita bertumbuh dari segi umur, dari segi pengalaman, kita grow dan nggak mungkin kita dewasa secara umur, tapi jiwa kita masih di anak kecil. Betul. Itu nggak bisa, nggak seimbang deh. Nah, nggak seimbang gitu. Berarti case-nya Ines ini dipaksa untuk jadi dewasa dong? Yes, karena keadaan. Kadang-kadang kan? How? Karena keadaan. Gue sih pengen nanya dalam lagi tuh. Aku suka ini. Gimana cara saat kamu terpaksa itu? Kan kita perang sama diri itu kan. Iya. Pikiran gue maunya begini. Perasaan gue bilang nggak sanggup. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, gimana kamu untuk keluar dari perang itu? Di Keluar usia segitu ya? Iya. Iya, satu jalanin. Oke. Iya, karena nggak bisa kita hindarin. Iya. Nggak bisa. Kalau dihindarin nggak bakal selesai. Iya, makin numpuk. Iya. Ada masalah baru lagi muncul, ada masalah lagi muncul. Iya. Namanya hidup nggak akan pernah putus dari masalah. Semua orang punya masalah, guys. Jadi jangan dilihat yang hahaha ini tidak ada masalah. Keluar juga, dia tadi juga cerita ada dia keluar juga dari fase perbandingan diri sama orang lain. Yes. Gimana tuh? Itu. Jadi gini. Kita boleh main sosial media karena ini menjadi faktor pertama yang membuat mental apalagi di usia labil menjadi membandingkan. Ih, gue umur segini belum kayak dia nih gitu kan. Wah, itu biasanya tuh nyerang banget gitu. Kadang-kadang kita harus juga bijak untuk melihat sesuatu yang di sosial media gitu. Kalau gue sih kayak lihat sosial media gitu kayak ya orang married gitu kan, orang married, pasangan yang happy, gue ikut happy aja gitu kayak oh ya udah mereka happy, ya udah mereka yang jalanin ini gitu kan. Gue akan fokus sama diri gue sendiri gitu. Ya udah masalah jodoh, rezeki, kesehatan, tiap orang mempunyai takaran yang beda-beda, waktu yang beda-beda, nasib yang berbeda-beda juga. Itu aja sih. Kebahagiaan yang terjadi itu ya di porsinya masing-masing gitu. Nggak ada yang perlu dibandingin kan? Nggak ada yang perlu dibandingin. Gitu. Capek ngebandingin terus. Yang terlihat kan cuma di gambar nih. Di realnya kan nggak ada kehidupan orang yang baik-baik aja. Karena gue sudah pernah menghadapi orang yang di sosial sangat baik-baik. Tapi ternyata kenyataannya deep inside. Yes. Oke. Nggak sama sekali. Udah banyak kok teman-teman gue. Iya, makanya itu mungkin cara yang dilihatkan di sosial media, cara dia membahagiakan dirinya sendiri. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu tujuannya apa. Tapi stop untuk membandingkan diri sih sama orang lain. Yes. Tapi ada satu akun yang jujur. Apa tuh? Second account. Nggak punya lagi. Masa sih? Gue tahu namanya. Aduh. Ya, kebongkar. Ines, gimana tehnya? Enak, Nes? Enak. Ini Silahkan tadi minum dilepas dulu. sponsornya ya. Iya. Hati-hati nyaprot. Taruh lu tahu. Udah belum? Masih ada nggak? Waktunya udah habis. Coba tuh kita minta terakhir ya.
Masih Roland nih. Masih. Kita minta terakhir Ines. Pesan Ines untuk orang-orang yang mungkin keadaan mentalnya lagi nggak baik-baik aja. Gimana cara dia harus keluar dari kondisi-kondisi grey, darknya dia gitu. Iya. Jadi gini, hidup kita kan nggak selalu pelangi ya. Setiap hari itu nggak selalu pelangi. Dalam satu hari 24 jam aja, ya bisa jadi 2 jam kemudian kita mengalami musibah ya. Jadi dijalani aja, dilewati dengan cara tersendiri, tapi jangan pernah dihindarin. Jangan pernah dihindarin, karena kalau dihindarin lu kayak numpuk apa ya, numpuk makanan, numpuk makanan di kulkas lu lama-lama, yang ini busuk, terus yang ini nanti setengah kadaluarsa, yang ini masih baru, tapi yang bawahnya harus dibersihin dulu. Iya, Itu untuk menjaga mental. gue kepikir ya ke situ. Sama ini. Jadi gue pernah memberikan buku kepada salah satu sahabat gue yang Ya, I know. iya lo tau ya, yang memang gue lihat ini orang nggak baik-baik aja gitu. Dan maksudnya gue punya salah satu terapi dan ternyata pas gue ke psikolog itu salah satu terapi juga, terapi yang bener gitu. Jadi kalau udah numpuk nih nggak bisa cerita ke siapapun, kan ada hal-hal yang kita nggak bisa cerita ke siapapun gitu kan. Itu nulis, nulis di buku. Biasa tuh Jurnal, keluar sejenis jurnal. ya, nulis jurnal. Tapi sekarang kok gue baca yang lama-lama, dulu gue pernah begini ya. Iya. Gue udah pernah ngelewatin kayak gini. Oke, keren. Mungkin Tapi itu kalau misalnya fungsinya habis kali ya. Apa? Itu fungsinya kali ya. Itu gue fungsi. udah growth nih. Iya. Gue juga punya kok Dino. Oh Lihat dong. Nggak tahu. Oh iya. Pas gue lihat gue tahu aja. Iya sih. terus. Tapi jurnal itu penting sih saat kita emang kadang-kadang kan kita nggak gampang untuk percaya sama orang. Nah, Dan memang jangan gampang percaya sama orang, itu penting banget. Jangan bisa dijadiin senjata cuy. Iya. Nah, lihat orang yang harus lu percaya, itu penting banget. Iya, benar. Nah, jadi saat kita nggak bisa cerita, gue harus sama siapa ya cerita? Buku, nulis. Iya. Minimal agak lega. Yes. Mungkin nggak dapat advice apa-apa, tapi lega gitu. Dan Iya itu nggak sih? mengurangi pikiran. Overthinking. Overthinking. Saya kayak sederhananya aja deh. Tanggal ini tanggal berapa ya? Tanggal 26 Mei 2023. Hey, gitu kan. Hey, gila hari ini gue kesel banget nih gara-gara gini. Diceritain tuh semuanya. Gitu. Kadang-kadang malah gue sebut nama, gue sebut bener-bener kebun binatang gitu. Kebun binatang iya gue tulis bener. Gue tulis tuh kebun binatang. Bisa 2 lembar. Iya. Aduh. Tapi itu mungkin fungsinya di zaman dulu nggak banyak yang mentalnya ini, karena mereka punya diary. Ya, Mungkin ya. iya. Mungkin. Dulu kan hype banget kan. Diary Kunci lagi. sampai ada gemboknya. Kuncinya hilang. Zaman dulu banget. Zaman dulu banget. Gitu. Ya itu pesannya Ines. Coba aja. Coba beneran deh. Gue kasih buku itu kan. Dia nanya, ini gue nulisnya gimana ya? Kok gue bingung ya? Dia tulis aja tanggal kejadian-kejadian hari ini yang mau lu ceritain. Pakai bahasa WA juga nggak apa-apa. Iya, gitu. benar. Karena nggak bakal ada yang ngejudge lu. Iya. Di buku itu nggak ada yang berani ngejudge lu. Iya. Orang takut dijudge sih. Stop ngejudge orang deh. Iya sih. Apalagi apalagi kalau lo nggak tahu gimana orangnya, aduh stop deh. Nah, jarinya jangan suka ngejudge. Aduh, makanya nih akhir-akhir ini gue lagi ngadepin netizen kan. Sabar ya. Gue sama cowok gue kayak, udah ini kan udah kita prediksi. Iya betul. Itu kan cuman mereka dengan persepsinya mereka. Yes. Kita nggak bisa stop itu. Nah, kita tidak bisa menghentikan mulut dan jari seseorang, tapi kita bisa mengatur mana yang harus kita keluarkan dari kuping, mana yang harus kita masukin. Iya, betul. Cara kita meresponnya yang harus kita ubah sih sebenarnya. Betul. Asik nggak sih? Jos. Gimana Bapak kan juga netizen banyak. Sini dong, sini dong. Saya santai kok mereka. Oh iya santai. Mereka adalah teman. Oke. Gue pernah dengar dari siapa ya?
ada artis juga bilang kayak Richard bukan cewek, ada nggak? Masa ada? Karena orang itu berbicara jahat ke seseorang itu karena mereka atau membandingkan kedua diri. Iya. Jadi karena kenapa kita tidak bisa seperti mereka gitu. Misalkan gue mengidolakan Leonardo DiCaprio gitu. Kenapa? Gue kesel aja ngeliat lo kalau misalnya lo post gitu. Karena gue gak bisa seperti Leonardo. Iya. Dan in the end, emang in the fact-nya emang gue gak bisa kayak dia. Iya. Dan orang emang dikasih kelebihan dan kekurangan dengan karakter berbeda. Jadi kita gak bisa adjust itu. Yang kita bisa adjust adalah otak kita dan tangan kita untuk tidak berbicara julid kepada orang lain. Nah, Betul. Emang sih. Rangga Azhar. Judul Sudah melewati netizen. sudah melewati netizen. Masih. Good sih, good. Masih ya. Tapi responnya yang udah berubah kan? Responnya yang udah berubah. Oke, Ines. Semoga ini kan tadi udah ada pesan dari Ines juga Ya. untuk bisa ngejaga mental, aware sama diri sendiri, aware sama untuk ngontrol pikiran, Ya. gimana cara keluar dari hal-hal yang bikin kita jangan sampai terjun bebas karena Yes. pikiran itu gitu kan. Terima kasih banyak Ya, Ines. sama-sama. Semoga cepat lulusnya. Iya, amin. Amin, doain. Nanti kita kuliah bareng ya. Yuk, profesi ya. Amin. Profesi. Amin. Terima kasih banyak. Semoga bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Amin. Bahagia-bahagia semuanya. Sehat. Zio juga makin pintar. Iya. Dengan Thomas-Thomasnya. Aduh, bukan lagi. Oke. Aku puyeng. Itu dia sharing kita sama Vanessa Ines. Dadah.